Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi dan perbaikan kinerja. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setiawan Eman Saputra. Saya Rizky Rizky. Saya Rizky Rizky. Simak video kita ya. Let's go. Mengapa pentingnya evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja karyawan sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena memberikan umpan balik kepada karyawan tentang seberapa baik hasil kinerja mereka. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan peninjauan secara sistematis terhadap hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja yang dilaksanakan karyawan dan hal apa saja yang harus diperbaiki agar dapat mencapai goals serta misi-misi dari sebuah perusahaan tersebut. Hasil dari evaluasi ini biasanya akan menjadi tolak ukur dalam memberikan bonus, promosi, kenaikan gaji, ataupun pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses evaluasi kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Pastikan tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, pengukuran kinerja. Gunakan indikator kinerja (KPI) untuk mengukur pencapaian. Pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan kinerja, umpan balik, dan rekam dan survei kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada analisis kinerja. Analisis kinerja yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana individu atau tim telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada individu atau tim. Diskusikan kekuatan, area untuk perbaikan, dan langkah selanjutnya. Yang keenam, ada rencana perbaikan. Buat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Ini dapat mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, atau penyesuaian dalam proses kerja. Yang ketujuh, ada tindak lanjut. Monitor implementasi rencana perbaikan dan evaluasi kembali kinerja setelah periode tertentu untuk melihat perkembangan. Yang kedelapan, dokumentasi. Simpan catatan evaluasi untuk referensi di masa mendatang, yang juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi atau penghargaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari ke-8 proses tersebut yaitu proses evaluasi kinerja adalah siklus berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi. Dengan pendekatan yang sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa kinerja selalu terjaga dan ditingkatkan. Indikator kinerja utama (KPI). Indikator kinerja utama (KPI) adalah metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, tim, atau individu dalam mencapai tujuan strategis. Berikut adalah beberapa kategori KPI beserta contohnya. KPI keuangan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan yaitu total pendapatan yang dihasilkan dalam periode tertentu. Terus ada laba bersih, selisih antara pendapatan dan biaya. Lanjut ada margin laba, persentase laba bersih dari total pendapatan. Yang kedua ada KPI pelanggan. KPI pelanggan ada kepuasan pelanggan, CSAT, persentase pelanggan yang puas dengan produk atau layanan. Lanjut ada Net Promoter Score (NPS), ukuran loyalitas pelanggan berdasarkan kemungkinan mereka merekomendasikan produk atau layanan tersebut. Lanjut ada tingkat retensi pelanggan, persentase pelanggan yang tetap menggunakan layanan dalam periode tertentu. Yang ketiga ada KPI proses internal, yaitu mencakup waktu proses, durasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan proses bisnis tertentu. Terus ada tingkat kesalahan, jumlah kesalahan yang terjadi dalam proses produksi atau layanan. Ada efisiensi operasional, rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Yang keempat, KPI pembelajaran dan pertumbuhan. Ada tingkat pelatihan karyawan seperti jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan dalam periode tertentu. Ada tingkat keterlibatan karyawan, yaitu presentasi karyawan yang merasa terlibat dalam termotivasi dalam pekerjaan mereka. Inovasi produk, jumlah produk baru yang diluncurkan dalam periode tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas strategi perbaikan kinerja. Yang pertama, tindakan yang dapat diambil. Perbaikan proses, yaitu tinjau dan optimalkan proses yang tidak efisien.
implementasi alat manajemen proyek atau teknik lain untuk meninggalkan efisiensi, penyesuaian tujuan sesuai ketujuan dan KPI berdasarkan analis evaluasi untuk memastikan mereka realistis dan menantang, pembagian tugas yang jelas, yaitu pastikan setiap anggota tidak memiliki peran yang jelas untuk meningkatkan tanggung jawab dan fokus. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Di dalam pelatihan dan pengembangan terdapat program pelatihan. Kembangkan program pelatihan sesuai untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan, baik teknis maupun soft skill. Yaitu dalamnya juga terdapat mentoring. Implementasikan program mentoring di mana karyawan yang lebih berpengalaman membimbing yang baru untuk mempercepat program pembelajaran. Yaitu juga terdapat workshop dan seminar. Adakan sesi pelatihan interaktif untuk membahas tren yang terbaru dan best practice di industri. Ketiga, umpan balik konstruktif, yaitu terdapat sesi umpan balik reguler. Lakukan sesi umpan balik secara berkala untuk mendiskusikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan positif, yaitu sampaikan umpan balik dengan fokus pada pengembalian, bukan hanya kritik. Soroti aspek positif sebelum mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan juga terdapat rencana tindak lanjut. Buat rencana tindak lanjut berdasarkan umpan balik untuk memastikan bahwa karyawan memiliki langkah-langkah konkret untuk perbaikan. Selanjutnya, dalam slide ini terdapat adapun contoh kasus perbaikan kinerja di perusahaan manufaktur. Adapun langkah-langkah yang diambil yaitu analisis masalah. Menggunakan analisis SWOT dan benchmarking, perusahaan mengidentifikasi bahwa proses produksi yang usang dan kurangnya pelatihan karyawan menjadi penyebab utama. Dan yang kedua, tindakan perbaikan proses. Menerapkan metode lain manufacturing untuk menghilangkan pemborosan dalam proses. Ini termasuk pengurangan waktu siklus dan optimisasi alur kerja. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Mengadakan pelatihan intensif untuk karyawan mengenai teknik produksi terbaru dan mengendalikan kualitas. Program mentoring juga diperkenalkan untuk mendukung karyawan baru. Keempat, implementasi umpan balik konstruktif. Menetapkan sesi umpan balik reguler antara manajemen dan tim produksi. Umpan balik difokuskan pada perbaikan proses dan hasil produksi. 5. Penerapan teknologi. Menginvestasikan dalam perangkat lunak manajemen produksi untuk memantau kinerja secara real time dan memperbaiki komunikasi antar departemen. Adapun hasil dari contoh kasus yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, kepuasan karyawan. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan. Lanjut. Di next slide ini, tantangan dalam evaluasi kerja. Yang pertama, bias dalam penilaian. Bias subjektif, yaitu penilaian mungkin memiliki preferensi pribadi yang mempengaruhi penilaian seperti favoritisme atau stereotisme. Yang kedua, halo effect. Kinerja positif di suatu area dapat membuat penilai lebih toleran terhadap kekurangan di area lain atau sebaliknya. Yang ketiga, bias konformitas. Penilai dapat terpengaruh oleh penilaian rekan-rekan mereka yang menyebabkan penilaian yang tidak objektif. Dan yang keempat, bias waktu. Penilaian yang mempengaruhi oleh kejadian terkini atau pencapaian terakhir, bukan kinerja keseluruh selama periode evaluasi. Yang kedua, resistensi terhadap umpan balik. Yang pertama dalam resistensi umpan balik yaitu persepsi negatif, yaitu karyawan mungkin melihat umpan balik sebagai kritik daripada sebagai alat untuk perbaikan yang menyebabkan defensif. Yang kedua, kurangnya keterbukaan. Beberapa karyawan mungkin tidak siap untuk mendengarkan atau menerima kritik, terutama jika mereka merasa tidak didukung. Yang ketiga, kekhawatiran tentang konsekuensi, ketakutan akan dampak negatif terhadap karir atau reputasi mereka dapat membuat karyawan enggan menerima umpan balik. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi. Di dalam budaya organisasi ini yaitu jika budaya organisasi tidak mendukung komunikasi terbuka dan pembelajaran karyawan, mungkin mereka sulit untuk menerima umpan balik. Itu saja dalam slide ini. Kesimpulannya adalah evaluasi kinerja membantu menetapkan tujuan, mengukur pencapaian, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bukan hanya tentang mencapai target jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk keberhasilan jangka panjang. Proses evaluasi kinerja ada siklus berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi dengan pendekatan sistematis. Organisasi dapat memastikan bahwa kinerja selalu terjaga dan ditingkatkan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.